Jadilah Wanitaku, bab 105. Yuki melihat Rehan dengan was-was, kemudian ingin menarik selimut menutupi badannya. Rehan malah menahan selimut itu. Badan yang besar itu hendak menghampiri Yuki. "Jangan sentuh aku," Yuki mendorongnya. Dia malah memeluknya dengan erat. "Yuki, kamu dengarkan aku dulu." Yuki merasakan seolah seluruh tulang di badannya dipeluk erat oleh laki-laki itu. Meski merasa tulang rusuknya dipeluk hingga kesakitan, dia tetap diam di sana dan tidak bergerak. Rehan bebas memeluknya. Dalam wajahnya terlihat ekspresi dingin sedingin es. "Rehan, lepaskan aku." "Aku tidak mau lepas." Rehan memeluknya tanpa melonggarkan tangan, seperti anak kecil yang sedang ingin dimanja. Yuki merasakan napas hangat Rehan menghembus di telinganya, dan Rehan tidak melakukan apapun, hanya memeluknya. Dia berkata pelan di telinganya, "Yuki, jadilah perempuanku. Aku tahu kamu menyayangi Ken. Maka tinggallah di sisi Ken dan anggap dia sebagai anak kamu. Mau kan?" Yuki mendengar kalimat ini, dalam hatinya malah timbul emosi. "Sekarang kamu gunakan Ken sebagai alasan?" "Bukan begitu," Rehan berkata dengan suara rendah. "Kalau bukan begitu, lalu bagaimana?" Yuki bertanya dengan suara berat. Suhu suaranya sudah mencapai suhu es. Akhirnya Yuki meronta, mendorongnya dengan sekuat tenaga. "Cepat, lepaskan aku. Aku benci kamu." Rehan didorongnya dan langsung menangkapnya dengan tangan. Malah mengenai dan merobek spray di ranjang, dan spray itu pun terlepas dari ranjang. Rehan tiba-tiba berhenti. Kemudian dengan sekuat tenaga menarik. Akhirnya Yuki terjatuh ke pelukannya. Kemudian dia berbalik dan mendekap Yuki ke ranjang. Tatapan matanya mengagetkan Yuki. "Malu apa? Bukan pertama kali dipeluk kan?" Empat mata saling menatap. Tiba-tiba wajah Yuki menjadi merah dan emosi meledak tiada batas. Dia berupaya meronta tetapi sekujur tubuhnya tidak bertenaga. Hanya mampu pasrah ditimpa Rehan yang berbadan besar. Sedikit pun tidak dapat bergerak. Rehan melihatnya dan suaranya terdengar berat dan sedikit serak. "Aku tidak sengaja melakukannya. Kamu sendiri yang mau meronta. Yuki, kamu yang memancing dan menggodaku." "Rehan," Yuki marah. "Kamu sungguh tidak tahu malu. Kapan aku menggoda kamu? Aku lebih memilih kamu enyah dari hadapanku." Rehan mengerutkan kening. Tatapan matanya terkunci pada Yuki. "Sungguh kamu sebenci ini kepadaku? Tetapi bukannya dulu kamu bilang ada perasaan? Kamu ada perasaan terhadapku. Walau hanya mengatakannya satu kali, tapi juga bisa dianggap kan?" "Rehan!" Wajahnya merah dan menghentikan perkataannya. "Aku masih ingat kok beberapa malam lalu, kamu sangat tertarik denganku." Rehan tertawa dengan licik. Kata-kata diucapkan begitu saja. "Bukankah begitu, Yuki?" Yuki dengan muka yang tadinya sudah merah menjadi lebih merah lagi, seolah hendak menumpahkan darah. Dia menjulurkan tangan, menutup mulut Rehan, dan berkata dengan suara sedikit bergetar, Kamu jangan mengatakan itu lagi." "Memangnya kenapa?" Rehan
Rehan berkata dengan suara rendah. Wajahnya tersenyum sungguh licik. Justru aku ingin mengatakannya. Yuki merasakan hatinya seperti tertusuk jarum. Dia menundukkan kepala, kemudian mendorongnya. Ciuman Rehan bagai air hujan, jatuh dengan sungguh cepat. Rehan merangkulnya dalam pelukan, menahannya hingga tak mampu meronta-ronta lagi. Yuki berteriak. Air mata hangat mengalir hingga mengenai bibir Rehan. Rehan segera mengangkat kepala dan melihat. Saat ini baru sadar bahwa wajah Yuki sudah dibanjiri air mata. Yuki memalingkan wajahnya, tidak ingin melihat wajah Rehan yang tampan itu. Tetapi sebaris-baris air mata tetap mengalir keluar dari dalam matanya. Dia membenci dirinya. Membencinya karena tidak mampu menangkis serangan Rehan. Dan pada akhirnya menyerah tenggelam di dalam penindasan Rehan. Yuki meremehkan dirinya sendiri. Dia menggigit bibir, lalu merengek dengan suara rendah. Aku bukan wanita murahan. Tolong jangan melakukan ini kepadaku. Rehan melihatnya menangis, dengan cepat membalikkan badan, lalu menggenggam tangan kecil Yuki. Tidak bersuara, hanya mencium telapak tangannya dengan lembut menggunakan bibir. Yuki kaget dan langsung menarik kembali tangannya. Rehan berkata dengan pelan, "Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu lagi, tapi jangan menangis." Yuki malu dan bergetar, lalu menarik selimut, ingin menutupi badannya. Rehan membantunya menarik, menutupi badan Yuki, memeluknya dan melihat matanya. Dalam matanya yang berlinang air mata, Rehan dapat melihat pantulan dirinya dengan jelas. Rehan tidak lagi berbicara, hanya menundukkan kepala dengan lembut mencium telapak tangan Yuki. Setelah tak berapa lama, dia mengangkat kepala dan bertanya, "Yuki, kamu pikirkan baik-baik lagi. Memangnya jadi perempuanku tidak baik?" Yuki menatapnya. Dia tahu Rehan adalah idaman semua perempuan. Tetapi dia satu-satunya yang tidak merasa demikian. Setelah mengalami banyak luka, bagaimana mungkin dia menerima Rehan? Dia tidak mampu melakukannya. Yuki tidak mencintainya. Sama sekali tidak pernah mencintai Rehan. Dia miskin, rendah, tetapi hatinya bukanlah barang dagangan. Bukan semua orang bisa membelinya. Dalam hatinya hanya ada seorang laki-laki yang bisa memasukinya, dan itu adalah Stephen. Selamanya tidak akan ada yang namanya Rehan. Sekali memikirkan Stephen, Yuki pasti merasakan sakit hati yang mendalam. Awalnya, dia adalah seorang perempuan yang suci. Dia bisa dengan bangga berdiri di depan Stephen. Dia bisa menjadi seorang perempuan yang bahagia. Tapi itu semua dihancurkan oleh Rehan. Tidak, aku tidak setuju. Dua orang saling menatap dengan dalam. Tak berapa lama Rehan menurunkan kepala, berkata di telinga Yuki, "Meski bisa melihat Ken setiap hari, dapat merasakan kebahagiaan kasih ibu, apakah kamu tetap tidak mau?" Napas panas Rehan menghembus di telinga Yuki, membuatnya lagi-lagi merasa bergetar. "Rehan, aku peringatkan kamu, jangan manfaatkan Ken untuk mengancamku. Dia adalah putra kandung kamu. Bagaimana mungkin kamu tega menjadikannya umpan? Kamu sungguh tidak berperasaan." Memikirkan si kecil, Yuki merasa sakit di hati. "Tapi aku bisa melihat kamu sangat menyayangi Ken.
rasa sayang yang timbul dari dalam hati. Putri kamu sudah meninggalkan kamu. Kamu tinggal menganggap Ken sebagai anakmu. Bukankah itu bagus? Rehan berkata dengan tegas dan meyakinkan. Yuki terdiam. Soal Ken, memang dia sangat menyayangi bayi kecil dan lucu ini. Rehan melihat Yuki sedikit lebih rileks, lanjut berkata, aku tidak masalah jika dalam hati kamu tidak ada aku. Karena aku tidak bisa memberimu status. Aku juga tidak bisa menikahimu. Rehan berkata dengan nada rendah. Yuki mengangkat kepala dan melihat, lalu berkata, seumur hidup tidak mendapatkan status, dan kamu pergi menikahi perempuan lain kan? Tinggal aku di sini menjadi kekasih gelap. Benar kan? Rehan terkejut. Melihat Yuki, dia pun berpikir, memangnya status itu sangat penting. Setidaknya Rehan merasa status tidak terlalu penting. Pertanyaan Rehan seperti sebuah pisau bayangan menancap di dalam hatinya. Sakit hingga tidak bisa bernapas. Yuki menutup matanya dengan rapat. Dan di wajahnya sudah basah oleh air mata. Yuki. Rehan hanya merasakan sakit yang menyayat hati, kemudian menunduk menatap Yuki. Rehan, kenapa kamu ingin sekali menjadikan aku perempuanmu? Apakah kamu mencintaiku? Yuki kembali bertanya. Rehan mulai panik. Yuki menertawakannya. Dari dulu dia tidak pernah mendambakan sebuah cinta. Tetapi dia juga tidak ingin harga dirinya diinjak-injak. Rehan tetap cuek. Dia tidak suka mendengar perempuan membicarakan cinta. Matanya yang dalam itu berkeliling di atas wajah Yuki. Tetapi tidak sedikit pun menunjukkan kehangatan. Pembekuan di bagian bawah matanya semakin dalam dan semakin dalam. Tetapi kesepian di wajahnya pelan-pelan terbang dan menghilang. Kamu mendambakan cintaku? Rehan, kamu tahu semua perempuan ingin dicintai. Semua perempuan ingin mendapatkan status yang jelas. Semua perempuan ingin dijaga, termasuk aku. Sejak awal mereka bersama bukan karena cinta. Semuanya karena pertukaran kepentingan. Rehan, kamu tidak mencintaiku. Aku juga tidak mencintai kamu. Aku tidak akan menjadi perempuan kamu. Yuki melihatnya dengan yakin. Sebenarnya dia tahu, laki-laki seperti Rehan tidak mengenal cinta. Bagaimana mungkin dia mencintai dirinya? Lelaki liar tidak mengenal cinta. Mereka hanya membutuhkan perempuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Aku juga tidak mencintai kamu. 5 kata diucapkan begitu saja, malah dengan sangat tajam menyakiti hati Rehan. Rehan tertawa dingin dan berkata, status dan cinta tidak akan ada. Tetapi jika tidak mendapatkan persetujuan dariku, kamu selamanya tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Kamu? Air mata tidak henti-hentinya mengalir dari mata Yuki. Yuki memaksa senyum di tengah sedihnya, menunjukkan senyum kesedihan. Rehan, kenapa kamu suka sekali menyulitkanku? Banyak sekali perempuan muda dan cantik di luar sana jika kamu mau. Kenapa terus-terusan ingin menyiksaku seperti ini? Kata-kata itu berhenti diucap. Yuki menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang terluka. Aku sudah kehilangan ayahku, juga kehilangan putriku. Di dunia ini aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu ingin aku menjadi perempuan kamu. Sebenarnya, apa yang kamu rencanakan? Badan Rehan bergetar sejenak dan dia berkata, aku merencanakan apapun tidak perlu kamu atur.
Kamu hanya perlu mengiyakan, menjadi perempuanku, itu sudah cukup. Tangan Yuki sedang mengepal kuat di samping badannya, dengan kuat, mengepal dengan erat. Malah menyadari untuk sekarang tenaga untuk mengepalkan tangan saja dia sudah tidak punya. Bagaimana bisa menjadi begitu tidak bertenaga? Bagaimana bisa menjadi tidak berdaya seperti ini? Kalau aku tidak mengiyakan, Yuki menggigit bibir dan melihat Rehan. Kalau kamu tidak mengiyakan, kaset semalam akan tersebar ke seluruh dunia. Kalau kamu tidak mengiyakan, kamu akan selamanya terkunci di kamar ini. Selangkah pun tidak bisa keluar. Kalau kamu tidak mengiyakan, kamu akan terpengaruh oleh narkoba dan selalu menderita. Rehan berkata dengan pelan, tetapi dengan nada bicara yang meyakinkan. Kamu, otak Yuki berdengung. Apa yang kamu katakan? Aku pasti melakukan apa yang aku katakan. Ekspresi Rehan suram. Lebih baik kamu jangan menantangku. Yuki tertawa di tengah kepedihannya, memaksa menahan tangisnya. Kemudian pelan-pelan berkata kepada Rehan, kalau kamu berani melakukannya, aku akan membencimu seumur hidup. Kalau memang begitu, kenapa? Rehan tiba-tiba mencegatnya, menundukkan kepala dan menggigit telinganya. Dia tahu Yuki paling sensitif di bagian itu. Kamu boleh mencobanya. Kita lihat apakah aku akan berbohong. Suara Rehan rendah dan terdengar serak, tetapi malah sejuk hingga menusuk tulang. Yuki bergetar sejenak. Rehan menunduk dan melihatnya. Tangan besarnya mengangkat dagu Yuki, lalu dia berkata, benar, begini baru patuh, anak yang patuh. Penglihatannya tertuju pada wajah Rehan, mata yang hitam dengan tatapan dingin, alis mata yang tebal, dan kegagahan yang tak tertandingi. Yuki merasakan ada perasaan berdebar-debar dalam hatinya. Apakah lelaki ini benar-benar musuh abadinya? Meskipun sekarang dia sungguh ingin melarikan diri, suasana hati pasti akan perlahan menurun. Kebencian terbesar pun tidak akan mengalahkan ketakutan yang ada dalam hati. Benarkah demikian? Sudah, jika kamu patuh, aku akan menghapus video itu, dan kamu akan mendapatkan kebebasan penuh. Kamu bisa keluar kemana-mana, bisa pergi bekerja, bisa bergaul dengan teman, dan bisa bermain dengan Ken setiap hari, kata Rehan mengarahkan. Rencana Rehan mulai berlaku. Yuki diam tanpa kata. Giginya bergetar. Rehan lagi-lagi memeluknya. Yuki gemetar tetapi tetap tidak bersuara.